mengikuti pembebasan dari guru penggerak ini. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang seperti ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan pembebasan materi-materi pada guru penggerak yang saya ikuti. Terima kasih pula saya sampaikan pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dari pembebasan guru penggerak modul 1 ini. Bapak Ibu, saya mengikuti pendidikan guru penggerak insya Allah selama 9 bulan. Sudah 2 bulan ini saya laksanakan. Menurut saya banyak materi-materi yang bagus sekali. Banyak materi-materi yang ternyata menurut saya, bagi saya yang guru masih junior, ternyata banyak kekeliruan yang selama ini saya terapkan, dan di guru penggerak ini sudah mulai terbuka mengenai materi-materi tersebut. Dalam materi guru penggerak itu ada 3 modul yang akan saya sampaikan. Ini modul 1. Ini biodata saya, semuanya sudah mengenal. Kemudian next Pak. Di materi modul 1 ini ada 4 materi, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian profil pelajar Pancasila, inquiry apresiatif, dan budaya positif. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini kata kuncinya adalah menuntun kekuatan kodrat anak-anak selamat, bahagia, manusia, dan anggota masyarakat. Jadi tugas pendidik itu sebetulnya hanya menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ini ada pada buku karangan Ki Hajar Dewantara mengenai dasar-dasar pendidikan. Jadi yang dimaksud di sini adalah guru hanya menuntun. Setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun anak dalam pembelajaran itu dilakukan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodratnya alam berarti kodratnya anak-anak itu bermain. Berarti dalam pembelajaran lebih baik kita sesuaikan dengan kodrat anak, yaitu bermain. Berarti dalam pembelajaran dilakukan dengan cara bermain. Kemudian sesuai kodrat zaman. Zaman selalu berubah-ubah, maka disesuaikan pada zamannya. Tentu pendidikan pada zaman dahulu dengan sekarang itu pun berbeda. Munculnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu juga berdasarkan zaman pendidikan Belanda, pemerintahan Belanda. Pada zaman pemerintahan Belanda, adanya pendidikan itu dengan tujuan untuk membantu pemerintah Belanda dalam menjalankan pemerintahannya. Berarti untuk kepentingannya pemerintahan Belanda. Tetapi setelah adanya Ki Hajar Dewantara mulai berubah, dikhususkan untuk kepentingannya anak-anak sendiri. Jadi difokuskan pusatnya itu pada anak-anak, bukan kepentingan pemerintahan. Next Pak.
Ini sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, ada 3 sikap triloka pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkaso, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya kan yang di depan memberi contoh, artinya kita sebagai guru memberikan teladan yang baik untuk anak didik kita. Ing madya manungkaso artinya yang di tengah di sini ikut mendampingi, artinya kita mendampingi anak-anak kita dalam belajarnya. Kemudian yang terakhir tutwuri handayani, yang di belakang mendorong, atau ini dalam artinya yaitu kita sebagai guru memotivasi siswa supaya mereka bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara kita itu seperti petani. Kalau kita tanam jagung, nanti tumbuhnya dan berbuahnya pun jagung, mungkin berbuah padi. Jadi setiap anak itu kan memiliki bakat masing-masing. Bakatnya dasarnya jadi perenang, ya nanti akan jadi perenang. Jadi kita tinggal menuntut tumbuhnya saja. Kita ibarat petani, tadi yang tanaman yang ditanam itu jagung akan tumbuh jagung, kita hanya bisa memeliharanya saja. Kita kasih pupuk, kita perbaiki kondisi tanahnya, kita pelihara, kita basmi ulat-ulatnya supaya tidak mengganggu hidup tanaman tersebut. Jadi anak itu sudah punya kodratnya masing-masing dari alam. Berikutnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Ada pada bukunya yang bertuliskan untuk berhamba pada sang anak. Artinya pendidikan ini berpihak atau berpusat pada murid. Untuk kata berhamba pada anak ini jangan disalahartikan. Untuk berhamba pada anak itu jangan disalahartikan bahwa kita berarti menuruti semua keinginan anak. Kita kayak seperti pembantunya gitu ya. Tidak, tetapi maksudnya kita mengikuti kepentingan anak. Jadi pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Dari awal aja kan udah lewat banyak Pak. Dari awal aja itu udah lewat banyak. Dari awal itu dari halaman 3. Halamannya diklik. Halamannya. Ulangi lagi. Ini ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan tabula rasa. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak bukan kertas kosong. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi menurut beliau, anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Berarti kayak tulisan, kayak kertas sudah ada tulisannya tapi masih samar-samar. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki. Jadi anak itu diibaratkan kertas
sudah ada tulisannya, tapi masih sama-sama. Nah, kita tugas guru adalah menebalkannya. Lalu bagaimana cara menebalkannya? Ini seperti teori gunung es. Kalau di sebuah lautan, kemudian ada gunung es, muncul kelihatannya sedikit, ternyata di bawahnya itu banyak. Jadi jangan dianggap kalau yang muncul di permukaan laut gunung es sedikit itu ternyata itu gunung es yang kecil. Tidak, di bawahnya itu ternyata banyak atau lebih besar. Itu maksudnya dalam proses perubahan perilaku atau karakter itu dimulai dari bawah, dari keteladanan yang konsisten. Jadi kalau keteladanan yang konsisten dimulai dari kecil dan berlangsung terus menerus, itu akan membentuk karakter atau perilaku yang baik. Tadi yang kertas kosong tadi, kertas yang sama-sama tadi, kita tugasnya menebalkan. Jadi kalau anak memiliki bakat yang bagus ke arah positif, kita tuntun, kita tebalkan supaya anak mencapainya. Tapi kalau tulisannya itu menuju ke hal-hal yang negatif, kadang anak kan punya sisi positif sama yang negatif. Kalau bisa kita samakan, syukur-syukur bisa hilang. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Jadi dengan kebudayaan atau kebiasaan yang bisa kita mulai dari diri anak, dari sekolah, dari rumah, bahkan lingkungannya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ini pengertian budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi budi itu pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, sedangkan pekerti itu tenaganya. Ini banyak tercermin pada permainan-permainan tradisional. Contohnya pada permainan gamelan, menurun gamelan itu kalau misalkan satu anak dimainkan itu kan tidak bagus, tapi kalau dimainkan secara serentak dengan nada-nada yang sudah ditentukan, nanti kan akan menghasilkan musik yang bagus. Seperti menurut juga memiliki filosofi tersendiri. Jadi dengan ketekunan, ketelitian akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Termasuk permainan tradisional yang biasanya kita lakukan zaman dulu seperti congklak ya, itu melatih anak untuk melatih olah pikiran dengan cara menghitung sih dengan strateginya. Kemudian ada juga permainan gobak sodor, itu juga olah pikir juga karena anak dituntut untuk berpikir cepat, menentukan mau lewat mana. Jadi dalam permainan tersebut banyak yang dilatih pada tubuh anak, pada pikiran anak. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara. Relevansinya, ternyata pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara yang dalam maksud adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ternyata relevan sekali dengan tujuan pendidikan saat ini. Dengan tujuan pendidikan tersebut, kita sebagai
visi itu adalah petunjuk atau arah. Kita semua memiliki visi sebagai guru. Apa arti penting visi bagi kita seorang guru? Tentunya visi itu memiliki arti penting sebagai petunjuk atau arahan dalam kita mendidik murid-murid kita. Tiap orang pasti memiliki visi. Saya memiliki visi, panjenengan pun memiliki visi. Bisa jadi visi kita berbeda, bisa jadi. Jadi visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru untuk menunjang proses belajar siswa, kita harus memiliki visi. Imajiku tentang muridku di masa depan. Kita semua guru memiliki imajinasi mengenai murid-murid kita di masa depan. Bayangannya ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Intinya, kalau menurut saya tidak harus jadi dokter, jadi tentara gitu ya. Semua profesi itu bagus. Intinya kalau imajinasi saya tentang murid saya di masa depan itu menjadi pemimpin masa depan yang selalu mencerminkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Jadi apapun profesinya, jadi tidak harus yang namanya dokter. Itu banyak profesi-profesi yang lain ya, yang di luar itu seperti itu ada chef. Jadi menjadi pemimpin masa depan yang selalu mencerminkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila intinya seorang siswa yang belajar sepanjang hayat. Jadi tidak hanya ketika jadi siswa saja, tetapi sampai pada jadi orang atau menekuni profesinya. Jadi profil pelajar Pancasila itu belajar sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6. Beriman dan bertakwa, apa ini? Berkebinekaan global, ya. Kemudian di situ apa Pak? Kemudian ini mandiri, bernalar kritis, kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila dan ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat kurikulum prototipe yang akan datang. Jadi yang beriman dan bertakwa artinya anak ini bisa mewujudkan keimanan dan ketakwaannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita bisa memulainya dari sedini mungkin. Dimulai kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Contohnya kalau pas masuk berdoa, kemudian sholat dulu berjamaah, kemudian kalau hari Jumat kita sudah melaksanakan yaitu infak, ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian berkebinekaan global, maksudnya bineka kan berarti beragamnya budaya. Artinya kita harus bisa menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita juga bisa menerapkannya di sekolah ketika pembelajaran SBDP. Kita mulai mengenalkan budaya-budaya kita, bahkan budaya-budaya dari provinsi-provinsi lain. Jadi ini nanti akan lebih dijelaskan lagi pada saat kurikulum prototipe nanti yang mungkin mulai tahun 2022. Lalu bagaimana caranya kita mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila
pembelajarannya, yaitu dengan peran guru. Jadi peran guru sangat penting sekali untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti tadi yang sudah beberapa saya sebutkan. Tadi ya kegiatan yang iman dan takwa tadi sudah saya sebutkan, dan masih banyak contohnya lagi. Peran guru dan nilai guru. Jadi bukan hanya guru penggerak saja yang memiliki nilai guru ini ya, tetapi semua guru diharapkan memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri artinya kita tidak bergantung pada orang lain. Kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Ini bisa kita terapkan ke siswa supaya anak pun bisa memiliki nilai mandiri. Ketika anak-anak diberikan tugas kemudian mengumpulkannya tepat waktu, ini berarti sudah mencerminkan nilai mandiri. Reflektif itu kita melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Jadi kita selesai mengajar bisa minta refleksinya pada siswa pun bisa. Berarti kayak kalau Gojek pakai rating gitu ya. Kalau Gojek itu pakai rating. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif artinya kita mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Kita sebagai guru harus bisa bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain dalam satu sekolah. Bahkan kalau bisa antar sekolah pun harus bisa bekerja sama. Inovatif, kita mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran sebisa mungkin yang inovatif supaya siswa-siswanya itu tidak bosan. Kemudian berpihak pada murid. Jadi segala daya dan upaya yang kita lakukan itu sebetulnya untuk kepentingan dan kemajuan murid. Untuk mencapai visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, perlu adanya perubahan positif yang dilakukan secara kolaboratif dan komitmen bersama dengan warga sekolah. Salah satunya manajemen pengelolaan perubahan positif dilakukan dengan menerapkan suatu pendekatan yang namanya inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif ini merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Carpenter dalam bukunya Nobel and McGrath 2016. Jadi dengan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Inquiry apresiatif ini kalau dalam kita di Indonesia namanya prinsipnya prinsip Bagja. B-A-G-J-A. B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pembelajaran, G-nya gali kekuatan atau gali impian, kemudian J-nya jabatan rencana, A-nya alur eksekusi. Jadi dalam inquiry apresiatif ini suatu filosofi yang landasan berpikirnya fokusnya pada upaya kolaboratif atau kerjasama dan menemukan hal positif. Jadi kalau prinsip-prinsip yang sudah itu biasanya malah cari yang negatif. Kalau ini cari yang positifnya, karena itu menjadi kekuatannya. Dan hal positif itu bisa ditemukan dalam diri seseorang, bisa dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya. Jadi baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Contoh inquiry apresiatif yaitu dengan cara pemetaan kekuatan. Kita di sekolah itu memiliki aset yang banyak sekali. Nah, aset utama dalam sekolah itu sebetulnya semuanya penting ya, semuanya penting. Namun yang paling penting dalam sekolah itu adalah murid sama siswa.
murid atau siswa dan guru. Jadi murid dan guru itu adalah aset utama yang ada di sekolah. Kalau tidak ada murid kan belum bekal ya, tidak ada guru pun tidak bisa jalan. Jadi ini ada beberapa aset utama. Yang paling utama adalah murid dan guru. Aset-aset yang lain, kepala sekolah itu pasti memiliki kekuatan yang bisa digali kemudian untuk memajukan sekolah. Kemudian orang tua atau komite, tanpa dukungan komite tentu sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Masyarakat kita pun butuh dukungannya. Dinas pendidikan ini yang memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan pendidikan. Ada pengawas, kemudian ada satgas, kemudian ada guru atau rekan sejawat. Jadi dipetakan semua kekuatannya nanti akan menjadikan sekolah menjadi kuat. Berikutnya yaitu mengenai budaya positif. Jadi kalau tadi pemetaan kekuatan itu sudah, nanti mulai diterapkan budaya positif. Di dalam budaya positif ini yang nanti akan dibahas mengenai perubahan paradigma, stimulus lawan teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Budaya positif atau ekosistem positif ini kaitannya dengan tadi di pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contohnya perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini kan tadi filosofinya Ki Hajar Dewantara. Sekarang banyak perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Banyak dari kita yang masih keliru, mohon maaf. Ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid. Itu sebetulnya keliru. Guru mengontrol murid itu keliru. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu salah. Jadi kalau kita ke siswa gimana caranya biar dia nurut, bikin aja dia merasa bersalah, itu sebetulnya keliru. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ini juga masih keliru. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga keliru. Jadi meskipun kita dewasa, kita tidak memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang tadi ya, yang berarti yang teori-teori yang kita masih keliru. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ternyata keliru. Yang betul, hendaknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita hanya mencoba mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita, bukan. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita ini yang memahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu ya, kalau ada perilaku buruk kita anggapnya sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon yang kita salah, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata nggak bisa. Banyak
kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ini pun keliru. Yang betul, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau terhadap anak kecil udah berbagai bujukan enggak mempan, akhirnya dipaksa gitu ya. Itu yang biasanya sering terjadi. Ternyata seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dicoba ditawarkan pilihan-pilihan barunya. Model berpikir menang kalah, ada yang kalah tuh biasanya ada siswa yang merasa kayak disini gitu ya, dikalahkan gitu. Nah, ternyata harusnya kita berpikir modelnya yang menang-menang atau win-win solution gitu ya. Lalu apa sih makna disiplin? Ini nanti kaitannya sama disiplin. Ini konsep disiplin positif. Apakah disiplin sering dihubungkan dengan hukuman? Apakah disiplin sering dihubungkan dengan hukuman? Biasanya iya ya. Biasanya iya. Apakah disiplin cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan? Iya biasanya. Iya juga ini. Jadi yang namanya disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, tapi tidak dengan hukuman. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menghimbau kita mendidik tanpa adanya hukuman. Ternyata tidak boleh ada hukuman. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasinya internal, jadi dalam diri anak itu sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu artinya dengan motivasi eksternal. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Ada 3, ada yang eksternal, ada juga yang internal. Yang pertama, biasanya nih perilaku disiplin manusia itu yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalnya anak itu akan berpikir apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya. Itu berarti motivasinya eksternal. Ada pula motivasi yang lain, yaitu biasanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya, berarti kan itu dari luar. Yang paling baik itu ini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah motivasi internal yang sebenarnya yang menjadi tujuan disiplin positif. Jadi menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Pasti 1 atau 2 ya tadi. Yang tadi yang pertama, nanti kalau tidak melakukan terus mau diapakan? Kalau melakukan mau dapat apa? Kayak gitu. Bukan dari diri sendiri. Jadi budaya positif itu hasil akhir sebetulnya. Diawali kalau kita di sekolah berarti dari peraturan kelas, kemudian menuju keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu akan menghasilkan lingkungan positif. Lingkungan positif akan menghasilkan budaya positif. Ya, oke. Ini mengenai keyakinan kelas, dukungan, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti kita kalau misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bisa jadi ada yang bilang soalnya nanti ditilang polisi. Ya,
itu berarti bukan timbul dari diri sendiri. Itu karena nanti akan imbasnya apa? Itu berarti tadi motivasinya yang nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau dari diri sendiri pasti supaya kita sehat gitu ya. Tapi kalau bukan dari diri sendiri, masker hanya buat aksesoris ya, biar tidak kena tilang masker ya, betul sekali. Kemudian contoh yang lain, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, atau kalau pada siswa mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pembelajaran? Kalau dari siswa bisa jadi ada yang jawab, dia tidak dihukum gurunya. Kalau misalkan yang dari diri sendiri, dia tidak merugikan orang lain. Karena kalau siswa terlambat, biasanya kan pembelajaran akan terganggu ya, maka teman-teman yang lain pun akan merasa dirugikan. Jadi ini salah satu contoh keyakinan kelas 6 di SD Negeri Pangkal 1. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu di awal dibikin dulu peraturannya apa saja yang boleh dan tidak boleh. Nah, nanti kalau sudah ketemu yang boleh sama yang tidak boleh, kita sepakati yang positifnya, berarti yang bolehnya, dan gunakan bahasa yang positif juga. Jangan yang konotasi. Contoh misalkan ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu biasanya kalau anak-anak ditanya, coba peraturannya apa? Jangan buang sampah di sembarangan, pasti anak bilangnya seperti itu. Kita buat kalimatnya, jagalah kebersihan. Jadi ambil kalimat-kalimat yang positif. Jangan datang terlambat, misalkan diganti datang tepat waktu. Kemudian kalau tidak mengerjakan PR terus nanti dihukum, ganti dengan kalimat yang positif. Selalu mengerjakan tugas dari guru, itu contoh-contohnya. Jadi nanti ketika ada masalah, contoh anak buang sampah sembarangan misalkan, nanti ketika dipanggil bisa ditanyakan, masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terus nanti anak jadi flashback lagi ke pengalamannya dulu. Oh iya dulu pernah buat keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas ini harus disepakati seluruh anggota kelas, berarti siswa dan guru semuanya harus menyepakatinya. Contoh tadi ya yang buang sampah sembarangan, terus nanti anak akan berpikir, oh iya, dulu kita sudah menyepakati bahwa jagalah kebersihan. Biasanya anak punya poin-poin yang macam-macam, jangan buang sampah, jangan dijadikan satu aja, jagalah kebersihan. Berarti termasuk kalau buang sampah sembarangan itu sudah tidak menjaga kebersihan. Terus nanti anak sudah otomatis akan menyadari kesalahannya. Ketimbang kita nanti langsung menunjuk-nunjuk anak, kamu buangnya sampah sembarangan, jangan seperti itu. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buat dulu keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Jadi tidak harus sama semua kelas, tidak, tergantung kesepakatan kelas tersebut. Kalau kita waktu pelatihan kan namanya kontrak belajar gitu ya, kontrak belajar, poin-poinnya dari peserta dicantumkan, jadi itu sama kita terapkan ke siswa kita. Kemudian ini ada beberapa peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas atau ada nilai kebajikan apa yang dituju kalau kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bisa sebelum buat keyakinan kelas bisa dibuat peraturan dulu seperti ini. Contohnya tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau ada anak setelah selesai menggunakan buku terus tercecer, itu bisa kita kembalikan ke peraturan kelas yang ini. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, biar anak terbiasa antri ini. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau korider. Ternyata ini memiliki keyakinan kelas atau nilai kebajikan
yang seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini melatih siswa untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini melatih anak untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini melatih anak menghormati orang lain, kemudian melatih anak berkomitmen pada tujuannya. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kaitannya dengan keselamatan. Juga ini melatih anak untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini biasanya pada peraturan kelas anak setingkat SMP atau SMA. Ini kaitannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini melatih anak menghormati orang lain serta melatih kesabaran. Gunakan masker. Ini kaitannya dengan kesehatan serta keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kaitannya dengan keselamatan dan keamanan. Ini sekarang mengenai hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Biasanya kita menilai hukuman yang sama saja dengan sanksi ya. Ternyata hukuman dengan sanksi itu berbeda. Hukuman dengan sanksi itu berbeda. Nah, kalau sanksi dengan konsekuensi itu sama. Contoh, ini ada tindakan guru nih. Misal ada anak terlambat ya, ada anak terlambat, kemudian gurunya bilang gini, catat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Dulu saya sering mendengar ada yang seperti ini ya. Itu maksudnya hukuman atau sanksi? Itu hukuman. Itu hukuman. Dan perlu diingat menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh menghukum. Kita boleh memberi sanksi, tapi tidak boleh menghukum. Jadi yang mencatat 100 kali itu termasuknya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat baju di sekolah, misalnya terlambat ya, lari, hukuman ya. Kemudian ke sekolah tidak pakai masker, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, sanksi. Jadi ketika anak menumpahkan itu ya, botol airnya tercecer di lantai, terus anak suruh membersihkan, boleh, nggak apa-apa, suruh ngepel nggak apa-apa karena itu akibat ulahnya. Iya, jadi perlu mendapatkan konsekuensinya. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya datang ke sekolah ternyata pakainya sepatu putih. Karena peraturan di sekolah ini menggunakan sepatu hitam, kamu sudah melanggar ya, maka kamu harus melepas sepatunya. Seharian nggak usah pakai sepatu. Itu termasuknya hukuman, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga hukuman, dan ternyata hukuman tidak boleh. Lalu bagaimana nanti ada caranya? Ini tadi ya beberapa jawaban tadi. Jadi apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak pasti merasa tersakiti. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau kayak tadi membersihkan tumpahan air ya yang sudah tersenggol tangannya, kan berarti itu harus terjadi, harus dibersihkan kembali, harus dalam keadaan seperti semula lagi. Itu konsekuensi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit. Sakitnya itu bisa sakit fisik maupun hati. Dan kalau sakit fisik itu biasanya dengan istirahat itu bisa sembuh, tapi kalau sakit hati bisa untuk jangka waktu lama sembuhnya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kayak tadi suruh ngepel, dia pasti tidak nyaman banget, pasti, tapi kan jangka waktunya pendek. Kemudian kalau hukuman akan menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Wah, pasti
disiplin, saya jadi tersakiti gitu. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman akan dilakukan dengan paksaan, dia akan merasa terpaksa. Tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau anggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya sama temennya ya, dulu apa. Kalau model kita salah hukum, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Soalnya takut sih nanti dihukum. Tapi kalau konsekuensi, nanti anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, anak itu akan merasa malah, akan memiliki rasa bersalah, dan satu lagi dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, anak banyak akan kehilangan haknya. Contoh tadi membersihkan itu ya lantai yang dekat. Mungkin teman-teman yang lain sedang mengikuti pelajaran, dia aneh ngepel, paling banyak kehilangan hak saja. Dan dia pasti dibuat tidak nyaman pastinya. Dia juga akan diasingkan, tapi untuk sementara, tidak dalam jangka waktu yang lama. Ini kebutuhan dasar manusia. Semua orang memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini kebutuhan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian yang pertama sih kebutuhan ini yang di tengah ini, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi siswa pun memiliki kebutuhan ini semua, 5 dasar kebutuhan manusia. Contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi dari keluhannya, dia itu memiliki kebutuhan apa? Tadi kan ada bertahan hidup, kesenangan. Iya betul, kesenangan. Dia kan suka nyanyi ya. Jadi ada kebutuhan kesenangan. Ini kasus yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Jadi yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta kasih, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Iya, cinta kasih ini. Cinta kasih, jadi dia butuh disapa-sama gurunya. Iya, betul. Berarti nanti kalau kita menemui siswa kita, misalkan pakai sepatu baru, dia iya, sepatunya baru, gitu ya, bagus deh. Itu berarti nanti anak merasa diperhatikan. Nanti pulang langsung laporan cerita sama ibunya pasti. Tadi bu guru malam sepatunya bagus. Kemudian ini yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Pengennya mungkin yang lain-lainnya. Ini keduanya apa berarti? Betul, kebebasan. Jadi anak pun memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Jadi hendaknya kita jangan ceramah saja. Ini yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
suka ya, dia nggak suka kalau membanding-bandingkan. Iya, isin dia. Aku sebel gambarku tidak rapi, kalau ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini? Ikutnya kebutuhan apa? Iya, penguasaan, betul sekali. Iya. Oke, next. Nah, ini posisi kita sebagai guru. Ada banyak posisi, ada 5 posisi. Posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Kalau dulu saya sendiri, kalau misalkan ngobrol ke anak, ada yang merasa ada yang sama, kemudian saya bagian guru kecewa dari sama kamu, gitu. Penasaran sih Pak, mendidik anaknya kayak misalnya kita sudah merubah anak tersebut, ternyata itu salah. Posisi yang gagal, kita gagal sebagai guru itu kalau kita posisinya sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Contoh kasus misalkan tadi datang terlambat langsung disuruh lari-lari gitu ya, itu berarti posisinya sebagai penghukum. Jadi nanti dampaknya malah anak bisa mengulangi kesalahannya. Jadi guru itu biasanya kalau posisi penghukum itu nunjuk biasanya dengan suara intonasi yang keras itu biasanya. Itu ternyata kalau di materi ini posisi guru seperti itu ternyata gagal. Biasanya nanti siswa malah akan menjadi memberontak. Justru ini pun bisa menjadi pemicu atau dia berlatih menyalahkan orang lain. Nanti kemudian posisi yang kedua tadi membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya jangan melakukan itu. Ibu kan sudah mengatakannya kemarin, kamu nggak boleh seperti itu. Dengar nggak yang kemarin ibu bilang? Dia akan merasa bersalah. Iya, cemen. Ternyata itu sama. Iya, tuh anak jadi gini. Aku ternyata gitu ya. Aku yang gak ada harganya banget ya ternyata. Jadi dia akan menjadi minder. Dia akan merasa rendah diri. Yang posisi sudah mulai berhasil atau sukses itu posisi teman pemantau. Yang paling bagus adalah posisi manajer. Posisi teman. Ayolah demi ibu, ayo. Cuman kalau posisi teman ini kadang malah siswa jadi menyepelekan kita. Bisa jadi nanti ada siswa yang panggil kita, "Hai bro," tuh bisa jadi. Nah, "Hai bro," ya. Lagi apa bro? Ternyata posisi teman sudah mulai berhasil atau sukses, tapi ya tadi nanti ada dampak buruknya, kita kurang dihargai oleh siswa kita. Posisi berikutnya yaitu monitor atau pemantau. Ini juga sudah mulai bagus nih kalau pemantau. Contoh misalkan anak datang dengan sepatu putih. Apa ya peraturannya ya? Itu Bu, pakainya sepatu hitam. Pakainya sepatu hitam. Jadi terus pakainya apa kamu? Berarti kan dia memantau. Kemudian posisi yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Contoh kalimatnya ya. Apa kamu
menyelesaikan masalahmu. Misalkan gini, ada anak yang malas belajar, anggar sing posisinya penghukum. Kalau yang posisinya penghukum, kamu ya malas belajar, lagi-lagi nggak mengerjakan PR, narik 10 kali misalkan ya. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, contohnya tadi ada anak yang tidak mengerjakan PR, kamu dari Bu Guru bilang harus mengerjakan PR, lagi-lagi seperti itu, kamu buat Bu Guru kecewa deh. Kapan kamu bisa baik lagi? Ayo kapan? Si bocah membuat orang merasa bersalah. Kalau yang sebagai teman, ayolah ujian PR demi ibu, mau bocah jawab oke bro. Kalau yang posisi pemantau, apa peraturannya? Peraturan di kelas kita apa? Dari tadi Bu Guru perhatikan tidak memperhatikan pelajaran giliran ini tidak mengerjakan PR. Itu pemantau, berarti gurunya benar-benar mantau. Tapi kalau yang manajer, apa yang bisa saya bantu supaya kamu bisa rajin mengerjakan PR? Perlukah Bu Guru bantu membuat jadwal harian? Misalkan seperti itu. Namun memang kita jujur kesulitan ya kalau misalkan mau dalam posisi manajer, mau menyampaikan saja intonasinya memang benar-benar harus dijaga. Ini contoh. Jadi ketika kita menyampaikan kan tadi intonasinya harus dijaga. Contoh kata-kata yang ini. Coba Pak Wahid. Apa yang kamu mau? Ulangi. Apa yang kamu mau? Kalau Pak Tamrin, Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Bu Amri, Apa yang kamu mau? ternyata dari lainnya. Iya, benar sekali. Dari sini lapangan. Padahal sama ya kalimatnya, ternyata keluarnya beda. Nanti akan mempengaruhi anak ketika menerima kata-kata ini. Jadi bisa jadi antara guru satu dengan guru yang lain ketika mengucapkan ini jadi membuat arti yang berbeda ya. Iya, betul sekali. Jadi tadi ketika ada siswa yang bermasalah, ketika kita menyampaikannya dengan intonasinya itu yang biasa, tapi memperbaiki kesalahannya itu mukanya dengan muka yang bukan yang kita menunjukkan kita tidak suka dengan apa? Iya, jadi muka kita menunjukkan kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, tapi intonasinya itu harus datar. Apa yang kamu mau? Begitu pula kalau misalkan marah ke siswa gitu ya, itu kalau bisa intonasinya datar tapi muka kita aja. Iya. Jadi cuma memang ya untuk mewujudkannya memang susah. Remet kan? Ya, itu dari mana? Memang intonasi mempengaruhi nanti penyampaian apa yang didengar oleh siswa, mempengaruhi. Berikutnya ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini kita gunakan ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Lanjut Pak. Oke. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri yang kedua,
memperbaiki hubungan. Iya benar. Yang ketiga, berupa tawaran bukan paksaan. Jadi anak tidak dipaksa untuk melakukan tidak, tapi ditawarkan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tadi, mungkin dia butuh kasih sayang, butuh bertahan hidup, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Jadi pahami kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk prosesnya ini melalui segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu tahapan segitiga restitusi. Ketika ada siswa yang berbuat salah, ini langkah yang pertama kita adalah menstabilkan identitas. Jadi sama anak jangan langsung bilang kamu salah, ternyata tidak seperti itu. Bahkan kita bisa memancing gini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan Pak Guru pun sama pernah melakukan kesalahan. Jadi nanti dia akan merasa, oh ternyata bukan saya saja yang pernah berbuat salah. Oh Pak Guru dia tahu ya, Pak Guru juga pernah gitu. Jadi dimulai dari situ dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi semua orang tuh pernah melakukan ini. Contoh kayak tadi misalkan pas buang sampah di awalnya seperti itu dulu. Ya jadi Bapak Ibu guru juga pernah buang sampah sembarangan ya, bukan cuma kamu kok. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada kok yang lain. Jadi kan nanti anak bisa mulai terbuka. Dia nggak akan malu-malu untuk menceritakannya dan tidak akan menutupinya. Terus nanti ditanya, benar kamu buang sampah? Mungkin Bu Guru kayak gitu. Ditanya dulu, ya kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Tanya dulu alasannya. Iya Bu Guru, aku buang di situ karena gak ada tempat sampah di situ. Bisa jadi ya, bisa jadi. Atau aku buru-buru Bu Guru, aku mau masuk kelas, Bu Guru udah di kelas, aku buru-buru jadi aku buang sampah sembarangan. Jadi semua orang itu punya alasan ketika melakukan sesuatu, punya alasan. Jadi ditanya dulu alasannya. Ini untuk semua kasus. Ditanya lagi nanti, kan ada cara lain ya, tidak langsung ditinggalkan begitu saja. Nanti anaknya jawab, ini Bu Guru wis alasannya pirang-pirang wis. Nah setelah itu baru nanti ditanya, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang pernah kita buat, keyakinan kelas yang kita buat? Itu berarti menanyakan keyakinan, karena sebelumnya sudah dibuat keyakinan kelas. Makanya dari awal masuk kelas perlu dibuatnya keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak yang bersalah bisa dikembalikan ke keyakinan kelas. Oh iya ya, jadi juga kebersihan gitu. Nanti anak berpikir gitu, masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada awal masuk waktu itu? Ya Bu Guru masih ingat. Apa salah satu poinnya? Nanti anak jawab, jaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, kamu sudah menjaga kebersihan atau belum? Belum Bu Guru. Bisa naik belum? Iya, buang sampah sembarangan sih. Oke. Berarti kalau seperti itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Aku ingin jadi orang yang lebih baik Bu Guru. Aku mau buang sampahnya di tempat sampah.
ya sudah, terus nanti dia akan ambil sampah sendiri. Ini biasanya yang sering terjadi sih ketika di kelas adanya pertikaiannya, masih belut ya, ledek-ledekan terus jadi berimbas Ya. berantem. Ketika diumpulkan ditanya itu aja, bukan kamu aja kok yang pernah salah, bapak ibu guru pernah salah, pak guru pernah dulu. Nanti anak berarti bukan cuma saya aja yang salah, pak guru juga tahu salah. Iya, jadi nanti dia akan mau mulai bercerita. Jadi kamu bukan satu-satunya yang salah kok, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak guru atau sekolahnya tahu belum, tahu, dia akan percaya diri. Tanya, kenapa? Apa alasanmu mukul temanmu? Kasih guru mereka disit. Nanti ditanya yang mereka. Iya benar, kamu mereka. Iya. Benar, kadang-kadang bukan cuma kamu kok. Pak guru, bu guru ya tahu ledek. Benar. Terus kenapa kamu ledek? Kan nanti dia mengungkapkan alasannya. Terus nanti baru masuk pada menanyakan keyakinan. Masih ingat kesepakatan yang kita sudah buat di kelas, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal tahun? Ya Bu Guru, ya Pak Guru, apa coba? Nanti anak bisa jawab. Kita saling menghargai sesama teman. Kalau misalkan tadi ngejek, mukul teman itu menghargai tidak? Nanti anak otomatis langsung jawab, ya enggak. Nah, kan berarti menyadari kesalahannya ya. Nanti otomatis anak akan langsung bilang menyadari kesalahannya. Lalu kamu ingin yang seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa wis? Coba. Nanti anaknya akan menyampaikan. Insya Allah dengan penyelesaian seperti itu akan lebih baik. Jadi jangan diambil dari salah satu sisi siswa saja ya. Kalau misalkan yang berantem atau saling mengejek, videonya ditemukan biar nanti langsung masalahnya selesai. Quote of the day. Bagus hari ini. Guru yang hebat adalah guru yang tak pernah berhenti belajar. Tetaplah semangat untuk belajar dan tak henti pancarkan sinar. Terima kasih sudah hadir. Ini kalimat yang sering kami ungkapkan pada komunitas kami, guru bergerak, Indonesia maju. Mudah-mudahan Indonesia menjadi semakin maju dengan peran kita sebagai guru supaya bisa memajukan, mencerdaskan anak-anak kita. Terima kasih atas hadirannya. Barangkali ada salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dari saya.